Bismillahirrahmanirrahim. Dihikayatkan sesungguhnya seorang laki-laki adalah ia dikenal dengan Ibnu Humair, dan adalah ia baginya itu bunga mawar. Bunga mawar? Hah? Adalah baginya itu wirid, bukan bunga. Wirid artinya dia orang yang melazimkan wirid amalannya. Terus adalah laki-laki memiliki sifat wara. Nah, adalah ia seorang laki-laki yang memiliki sifat wara. Berpuasa ia di siang hari dan beribadah ia di malam hari. Dan adalah ia memuji dengan berburu. Maka keluar ia suatu hari berburu ia. Tiba-tiba datang baginya seorang laki-laki oleh ular. Maka berkata ular, "Ya wahai Muhammad bin Humair, saya memperongkoskan kepadamu, niscaya." Memperongkoskan. Kalau siapa Pak, kayak mana cara mengartikannya? Apa namanya itu? Ajay. Wahai apa tadi? Maka berkata ia, "Ya Muhammad ibnu Hamir, ajirni, to selamatkan olehmu akan aku." Ajir situ maknanya tolong, selamatkan olehmu akan aku, bukan ongkos ya. Mana mengongkos? Tolong selamatkan olehmu akan aku, atau tolong olehmu akan aku, niscaya menolong akan engkau oleh Allah. Terus maka berkata ia, maka berkata ular, "Ya Muhammad bin Umair, tolong oleh engkau akan daku, niscaya menolong oleh Allah akan engkau." Maka berkata laki-laki baginya ular, "Dari siapa?" Maka berkata ular, "Dari musuhku. Sungguh menzalimi akan aku. Sungguh menzalimi ia musuh akan aku." Berkata Humair baginya ular, "Di mana musuhmu?" Jawab oleh ular, "Di belakangku." Berkata ia laki-laki baginya ular, "Dari mana engkau? Dari umat siapa engkau?" Maka menjawab ular, "Daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Berkata ia Ibnu Himyar. Berkata dia Humair, Ibnu Himyar itu. Berkata ia Ibnu Himyar. Himyar. Berkata ia Ibnu Himyar. Maka membuka oleh aku akan selendangku. Berkata ia Ibnu Himyar baginya ular, "Masuk engkau padanya selendang." Maka berkata ular, "Melihat oleh aku akan musuhku." Ya, terus berkata artinya bagaimana kalau ditaruh di sorban masih nampak nanti musuh saya akan saya. Terus maka berkata Ibnu Himyar baginya ular, "Maka apa yang saya perbuat bagimu?" Berkata ia ular, "Jika berkeinginan engkau melakukan kebaikan, maka bukakan bagiku mulutmu, sehingga masuk aku padanya mulut." Maka berkata ia Ibnu Himyar, "Saya takut bahwa membunuh engkau akan daku." Berkata ia ular, Tidak, demi Allah, tidak aku membunuh akan engkau. Demi Allah, Allah menjadi saksi di atas saya
dengan demikian, dan malaikat dan para nabinya dan para rasulnya dan penanggung arash dan istana-istana penghuni di langit, jika saya membunuh engkau. Berkata dia Ibnu Himyar, lalu saya membuka mulut, dan maka membuka oleh aku akan mulutku, maka berlarilah. Lalu bukan berlari, itu ular kan meluncur, lalu meluncurlah oleh ular itu ke dalamnya mulut. Masuklah ular ke mulutnya Ibnu Himyar, karena dia mintanya masukkan ke mulut, bukan ditaruh di sorban, masih nampak nanti musuh saya. Kemudian saya berlalu terus. Kemudian lewat aku datang kepadaku seorang laki-laki besertanya laki-laki banyak orang, sebilah senjata. Itu maknanya apa itu sebilah senjata? Atau tongkat boleh. Kemarin saya artikan apa tongkatnya? Apa? Sebilah senjata. Terus atau tongkat, yakni sebuah tombak pendek. Yakni maksud sebilah senjata itu adalah sebuah tombak pendek. Lalu maka berkata seorang laki-laki, ya wahai Muhammad. Muhammad Ibnu Himyar tadi ya. Terus saya berkata, apa? Ma'uridu, apa yang engkau kehendaki? Engkau mau. Berkata ia laki-laki, apakah engkau berjumpa akan musuhku? Menjawab ia Ibnu Himyar, siapa musuh engkau? Berkata ia seorang laki-laki, ular. Menjawab oleh aku, tidak. Dan meminta ampun akan damu oleh Tuhanku daripada perkataan. Akan Tuhanku, meminta oleh aku akan Tuhanku daripada perkataan tidak. 100 kali, karena dia pada saat itu mengatakan tidak nampak ular. Jadi karena merasa berdosa, istighfar dia 100 kali karena itu, karena ucapan saya. Terus, dan sungguh mengetahui ada aku di mana ular tersebut. Karena sudah berada di mulutnya, masuk ke perut. Terus kemudian lewat aku sedikit, maka mengeluarkan oleh aku kepalanya ular. Maka ular itu mengeluarkan kepalanya. Ular itu mengeluarkan kepalanya daripada mulut. Keadaan ular itu berkata, dan ular itu berkata, perhatikanlah, telah lewat, telah maka berpaling oleh aku, maka tidak melihat aku seorang pun. Maka berkata oleh aku baginya ular, tidak melihat seorang pun. Sesungguhnya jika kamu kehendaki, jika engkau berkeinginan bahwa keluar engkau, maka keluarlah. Karena saya aku seorang manusia pun. Maka berkata ia ular, sekarang ya Muhammad, pilihlah oleh engkau salah satu daripada dua pilihan. Terus bisa jadi, adapun bahwa meremukkan oleh aku akan jantungmu, dan ada kala bahwa aku melubangi akan hatimu, maka aku meninggalkanmu tanpa ruh. Dia dalam keadaan mati begitu dibunuhnya. Lalu maka berkata ia Ibnu Himyar, yang maha suci Allah, di mana janji yang telah kamu janjikan kepada saya. Itu dia berkata kepada ular ya, wahai ya Allah. Pada saat itu dia berkeluh kesah pada Allah. Kemudian dia katakan kepada ular tersebut, mana janjimu? Terus, dan mana sumpah yang telah engkau sumpahkan? Alangkah cepat engkau melupakan hal itu. Maka berkata ia ular,
Ya Muhammad, wahai Muhammad, tidak engkau lupa permusuhan yang di antaraku dan bapakmu Nabi Adam. Terus sekira-kira yang aku mengeluarkannya daripada surga. Yang ia telah mengeluarkan aku dari surga. Yang aku mengeluarkannya dari surga. Di atas mana sesuatu engkau berbuat yang baik beserta bukan ahlinya. Artinya berarti kamu ini sudah salah berbuat baik kepada saya. Saya ini musuh bapak kamu Nabi Adam. Saya saja mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Kan ular yang apa? Menggoda Hawa, sehingga Hawa memakan buah khuldi. Tapi ular ini sudah dulu masuk ke dalamnya setan. Artinya sudah bersekongkol antara ular dengan dengan iblis pada saat itu. Makanya ular itu disunatkan dibunuh karena dia berseteru dengan setan. Terus maka menjawab Ibnu Himyar baginya ular, apakah mesti daripada bahwa membunuhku? Maka menjawab ular, mesti daripada demikian. Artinya memang harus kamu saya bunuh, kata ular. Terus saya berkata oleh aku baginya ular, maka tangguhkan aku sehingga jadilah aku di bawah ini gunung. Beri tangguh aku. Aku mau berada di bawah gunung sana. Berjalan dia dulu ke gunung. Lalu terus maka membentangkan bagi dirinya satu tempat. Berkata ia ular, sesuka hatimu. Ya terserahmu, dikasihlah kesempatan dia naik ke gunung tadi untuk merebahkan dirinya. Terus berkata ia laki-laki, maka lewat aku hendak menuju gunung itu. Dan sungguh putus asa oleh aku daripada menghadapi ular itu. Lalu maka mengangkat oleh aku akan dua tanganku kepada langit. Seraya saya berkata, dan aku ucapkan, ya yang maha hidup, wahai yang maha hidup. Iyalah, wahai yang maha latif lembut. Terus, wahai zat yang maha lembut. Wahai zat yang maha lembut, wahai zat yang maha lembut, wahai zat yang maha lembut. Dengan kelembutanmu yang tersembunyi, wahai zat yang maha lembut, dengan kekuasaanmu yang bersemayam engkau dengannya di atas aras. Maka tidak mengetahui ia aras di mana tempat tinggal daripadanya, kecuali apa yang engkau tahankan aku akan ini pula. Artinya wahai zat yang maha lembut, kata Ibnu Himyar tadi, Muhammad Ibnu Himyar, yang engkau bersemayam di atas aras, tapi aras itu tidak tahu di mana posisi Allah itu, karena Allah laisa kamitslihi syai'un, dan Allah itu tidak sifat Allah itu kan kaimun binafsih. Terus kemudian berjalan aku, maka datang kepadaku seorang laki-laki cerah mukanya, wangi baunya, bersih daripada kotoran. Maka berkata laki-laki bagiku, salamun alaika. Salamun alaika. Saya jawab, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wahai saudaraku. Laki-laki itu berkata laki-laki, apa bagi saya melihat aku sungguh berubah akan warnamu? Maka menjawab ia Ibnu Himyar, daripada musuhku. Artinya saya melihat perubahan wajahmu itu pucat. Kenapa kamu sampai seperti itu, kata laki-laki tadi. Laki-laki yang tadi sangat gagah kan begitu, yang datang tadi. Kemudian apa katanya?
musuh saya telah menganiaya saya ya saya ular tadi sudah menjadi musuh, kan jahat dia, orang jahat itu musuh. Terus lelaki itu berkata, di mana musuh engkau? Menjawab oleh aku, di dalam perutku. Maka berkata laki-laki bagiku, buka mulutmu. Maka berkata aku, Muhammad ibnu Himyar, Muhammad ibnu Himyar, maka membuka oleh aku akan mulutku. Maka meletakkan ia laki-laki di dalam mulutku semisal daun zaitun berwarna hijau. Kemudian berkata laki-laki, kunyah dan telanlah. Maka mengunyah oleh aku dan menelan oleh aku. Maka berkata Muhammad ibnu Himyar, maka tidak seberapa lama kecuali sedikit sehingga mulus akan dapu oleh perutku dan berputar-putar ia pada perutku. Maka melemparkan dengannya daripada bawahku. Maksudnya membuang aku daripada bawah, artinya dia keluarkan melalui kotoran ular tadi. Terus sepotong demi sepotong. Maka menahan oleh aku dengan merangkul, memeluk itu merangkul oleh aku. Maka merangkul oleh aku dengannya laki-laki. Maka berkata aku, wahai saudaraku, siapa engkau yang memberikan oleh Allah di atas saya dengan engkau? Maka sebagai karunianya Allah. Terus maka tertawa ia laki-laki. Kemudian berkata ia laki-laki, apakah engkau mengenal saya? Apakah engkau tidak mengenal saya? Menjawab ia tidak. Maka berkata laki-laki, sesungguhnya saya tatkala adalah saya di antara engkau dan di antara ular. Apa adalah engkau telah terjadi dengan demikian doa. Dan engkau berdoa dengan doa itu. Dan engkau berdoa dengan demikian doa. Berteriak oleh malaikat langit yang ketujuh kepada Allah. Langit tujuh, bukan langit ketujuh. Langit tujuh berteriak-teriak. Artinya langit itu heboh. Isi langit itu yang para malaikat langit tujuh berteriak-teriak. Langit ketujuh itu maksudnya ya? Iya. Apa langit 1 sampai 7? Langit yang ketujuh. Terus berteriak kepada Allah Azza wa Jalla. Terus maka berkata Allah, demi kemuliaanku dan kebesaranku, demi pandanganku, setiap apa memperbuat oleh aku akan ular dengan hambaku dan meminta oleh aku akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ulang nih. Maka berkata Allah, demi kemuliaanku dan keagunganku, demi pandanganku, dengan ketentuanku, dengan ketentuanku, balaslah seluruh apa yang diperbuat ular itu terhadap hambaku. Terus dan saya dikenal dengan sebutan malaikat al-ma'ruf. Dan saya dikenal dengan sebutan al-ma'ruf. Tempatku pada langit yang keempat. Sesungguhnya pergi engkau kepada surga, maka ambil olehmu. Bukan itu. Allah menyuruh saya, pergilah engkau ke surga. Maka Allah menyuruh saya bahwa pergi engkau kepada surga, maka ambil olehmu daun yang hijau. Maka meletakkan dengannya daun kepada seorang hamba Muhammad ibnu Himyar. Ya Muhammad, teruslah engkau dengan melakukan yang ma'ruf. Maka sesungguhnya kebaikan membersihkan akan keinginan-keinginan buruk, sekalipun menyia-nyiakan kebaikan kepadanya, tidak sia-sia kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla. Maksudnya, hai Muhammad, mestilah engkau, artinya tetaplah dirimu itu untuk
bergumul, artinya berbuat dengan mestilah dirimu untuk senantiasa berbuat kebaikan, karena sesungguhnya tetaplah ada orang yang bergumul dengan keburukan. Artinya sebaik apapun kita pasti ada orang yang berbuat buruk kepada kita. Sebaik apapun orang pasti ada saja orang yang ingin melakukan keburukan. Meskipun orang berbuat kebajikan akan disia-siakan. Sekalipun kebaikan kita itu disia-siakan orang, tetapi Allah tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan kita. Orang yang mendapat kebajikan itu, namun kebajikan itu tidak akan tersia-sia di sisi Allah Azza wa Jalla. Artinya sekalipun begitu perbuatan sudah ular tadi kepada dia, kan dia sudah dihianati ular tadi, kan udah ditolong. Apa istilah kita itu? Tolong menggolong. Kalau bahasa kampungnya menolong biang tekapit. Tahu biang tekapit? Anjing yang sudah terjepit kita bantu, itu digigitnya kita. Itu istilahnya. Kan begitu tadi kejadiannya menolong ular tadi. Itu kan banyak kejadian seperti itu. Kalian lihat sendiri kan? Dan kadang banyak terjadi itu. Itu walaupun seperti itu, ada malaikat ma'ruf di langit itu Allah perintahkan menolong orang-orang yang kena masalah seperti itu, memberikan jalan keluar. Sampai-sampai tadi ular sudah masuk ke perutnya, yang dia tadi kan pada syariatnya itu kan mati, kan sudah diancam oleh ular tadi, tapi nyawa itu bukan ular yang memegang, nyawa itu tetap Allah yang memegang. Jadi sekalipun begitu permasalahan, kita tetap disuruh berbuat ma'ruf. Allah tidak pernah menyia-nyiakan perbuatan baik seseorang. Sekalipun manusia itu tidak membalas kebaikan kita, Allah tetap membalas kebaikan kita. Jadi ini teringat saya lihat YouTube Buya Zainis Kumpul. Itu dia kan orang, kita tahu beliau adalah salah satu waliullah yang sudah kasab kan, waliullah, bahkan wali kutub, pemimpin para wali. Itu beliau, saya lihat di postingannya itu sampai melihatkan lukanya, bekas operasi. Ini saya dengarkan sama kalian. Jadi sampai dilihatkan bekas operasi itu, dia disantet, dia apa kan begitu. Wahai, sehingga bermimpi dia melihat seorang Habib itu mengatakan pada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kamu tinggallah di sini bersama Zaini ini, karena dia ini musuhnya banyak. Musuhnya banyak yang memusuhi dia. Tapi dia ini tidak diisyaratkan untuk membalas. Padahal bisa saja ulama itu untuk menolak segala, kan ada semua amalan kan. Itu kalau kita baca macam hijab itu kalau yang ada salah niat kepada kita ma'rifatkan ke situ, berbalik tuh. Kalau mau dia santet kita, santetnya itu kembali pada dia. Itu kan apalagi orang yang sudah kasar itu kan tahu dia. Oh, saya ini datang itu. Dia balik saja, pegang aja tasbihnya, bacanya la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Itu kan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yang al-malik, ya kan, raja yang itu mengatur segala urusan. Kan bisa marifatkannya, putarkan urusan ini yang harusnya penyakit pada saya, kembalikan pada orangnya, kan bisa begitu. Pulang penyakit itu pada orangnya. Tapi dia itu tidak diperintahkan, tidak dianjurkan membalas perbuatan itu, maka dia ikhlas reda menerima penyakit itu. Di sini dioperasi, sampai di jantungnya dioperasi, masuk penyakit paku disantet-santet. Ini saya dengarkan sama kalian YouTube-nya. Begitulah parahnya ulama itu, bukan tidak bisa dia membalas. Tapi karena itu adalah dia itu diuji dengan dia reda menerima kadar Allah. Dan di situ sehingga dia yakin benar-benar ada malaikat tadi namanya? Al-Ma'ruf. Yang membantu, yang diutus Allah untuk membantu memproses itu. Karena pada syariatnya itu tidak bisa tertolong lagi. Tapi ketika dioperasi bisa penyakit itu hilang.
Nah, di ronsen nampak gitu dioperasi kan hilang kan banyak kejadian seperti itu.